Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita mau belajar kembali. Kira-kira kita mau belajar apa ya? Sebelum kita tahu mau belajar apa, kita nyanyi lagu dulu yuk. Kita nyanyi lagu kebangsaan biar kita lebih semangat. Ayo kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Keren banget, udah pada hafal ya lagu-lagu kebangsaan. Kira-kira ada yang tahu nggak sih kita mau belajar apa? Nih, kasih tahu ya. Jadi kita akan belajar sesuatu yang akan kita lakukan di masa depan. Teman-teman tahu nggak sih kira-kira kita mau belajar apa ya? Bisa tebak? Oke, benar, ada yang jawab tuh. Kita mau belajar tentang cita-cita. Teman-teman ada yang punya cita-cita? Teman-teman punya cita-cita apa ya? Ibu mau denger dong satu-satu gitu. Apa ya cita-citanya? Nah, menurut kalian cita-cita sendiri itu apa sih? Gitu. Ya, cita-cita itu adalah sesuatu yang akan kita lakukan pada masa depan, profesi yang akan kita lakukan di masa depan. Tentu profesi itu yang bermanfaat untuk diri kita dan lingkungan kita gitu, dan untuk negara, untuk bangsa, seperti itu. Oh ya, teman-teman bisa lihat ya, pada halaman 1 ini ada anak yang sedang membayangkan. Teman-teman bisa lihat di buku ya, dia membayangkan cita-cita nih. Cita-cita dia apa ya kira-kira? Ini seperti teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu cita-cita, kira-kira bisa dipikirin mau jadi apa ya cita-citanya gitu. Nah, itu ada tugas, silahkan dikerjakan nanti di rumah bersama orang tua ya. Selanjutnya, teman-teman tahu nggak sih cita-cita itu apa aja gitu kan? Nih, itu punya gambarnya. Yang pertama, dia ada arsitek. Tugasnya apa sih arsitek itu? Arsitek tugasnya untuk membangun gedung-gedung tinggi. Jadi dia merencanakan nih gedungnya mau tinggi berapa, menggunakan bahan apa, dan sebagainya. Kedua ini ada, gambar ini adalah mekanik itu biasanya untuk merakit mobil, motor, kendaraan-kendaraan, atau memperbaikinya, seperti itu. Ketiga ini ada polisi. Tentu polisi itu mengurus-ngurus surat, untuk bisa juga untuk mereka tuh kerjanya mengatur lalu lintas dan lain sebagainya. Terus ada nih guru. Guru itu memberikan ilmu, men-share ilmu kepada teman-teman, kepada semua orang yang membutuhkan ilmu gitu. Ini ada tentara. Tugas utamanya adalah menjaga keamanan negara. Selanjutnya kita akan lihat ini ada lawyer. Tugas mereka adalah untuk mengadili perkara-perkara di pengadilan. Selanjutnya ini ada pegawai kantor pada umumnya. Mereka bekerja di perkantoran tadi di kota atau di kota-kota kecil, seperti itu. Ada lagi ya, ini ada pelukis. Mereka profesi-profesi yang berhubungan dengan seni, pekerjaan dengan seni ini ya. Ini ada fotografer, terus ini ada pemusik. Selanjutnya ini ada pelaut. Mereka bekerja di kapal pesiar, kapal feri, di laut gitu, laut lepas. Selanjutnya ini ada dokter, ini ada perawat, ini ada koki yang biasa masak di perusahaan, di restoran gitu. Ini ada yang suka berkebun gitu teman-teman. Terus aku sekarang kakak punya puisi nih. Kita lanjut yuk, kita baca puisinya. Teman-teman bisa lihat di buku ya. Ini ada puisinya. Kita baca sama-sama ya. Cita-citaku. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di masa depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu.
Aku akan berusaha mencapai cita-citaku, tak kenal lelah atau akan untuk mencari ilmu, tak akan berpangku tangan demi tercapainya cita-citaku. Teman-teman ngerasa nggak sih di situ ada ciri-ciri puisi? Yang pertama itu dia kosakatanya teratur gitu, terus akhirannya biasanya mereka sama a atau b b b seperti itu. Selanjutnya biasanya mereka tuh tentang suasana apa yang dia rasakan seperti itu, teman-teman. Selanjutnya kita ngomongin cita-cita. Ada nggak sih di sini yang punya cita-cita menjadi guru gitu, teman-teman? Ada yang punya cita-cita menjadi guru nggak? Cita-cita jadi guru. Nah, salah satunya saya adalah seorang guru. Dan ini ada lagi yang punya cita-cita menjadi dokter hewan. Kalau ngomong dokter hewan, pasti identik dengan hewan. Mereka biasanya merawat hewan-hewan yang sakit, entah hewan peliharaan atau hewan-hewan liar yang ada di lingkungan, ada yang di hutan, di alam liar seperti itu. Tapi biasanya kalau di perkotaan seperti ini mereka merawat hewan-hewan peliharaan yang sedang sakit. Misalnya kita punya kucing atau anjing atau ikan dan lain sebagainya, kita bisa, kalau mereka ada masalah, kita bisa bawa mereka ke dokter hewan. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya dokter hewan itu tugas utamanya apa? Betul kan, tadi saya sudah bilang dokter hewan itu untuk menjaga hewan-hewan, mengurusi hewan-hewan yang mengobati hewan-hewan yang sedang sakit, hewan-hewan peliharaan. Apa kalian punya hewan peliharaan? Mungkin dari teman-teman di sini ada hewan peliharaan, kucing, anjing, terus biasanya kelinci gitu kan, hamster atau biasanya tikus, hamster ya, dan lain sebagainya seperti itu. Kalau misalnya mereka terjadi kenapa-napa, biasanya bisa dibawa ke dokter hewan. Bagaimana sih tahap-tahap pertumbuhannya? Ada nggak yang punya hewan peliharaan mungkin dari kecil gitu kan, dari masih, atau mungkin dari pas masih indukan, induk itu melahirkan dari telur, misalnya dari telur kemudian mereka berubah menjadi kecil, agak sedikit besar dan semakin dewasa dan menjadi hewan dewasa. Seperti itu siklus tahapan pertumbuhan dari hewan, terutama hewan peliharaan. Oke, mungkin cukup sekian dari apa yang saya sampaikan pada materi hari ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Teman-teman jangan lupa hari ini kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang cita-cita. Cita-cita itu profesi yang akan kita lakukan pada masa depan setelah kita menempuh studi, misalnya SD, SMP, SMA, mungkin kalian akan kuliah gitu. Kita bisa memilih sesuai dengan passion yang kita mau gitu kan, sesuai dengan keinginan kita mau gitu. Selanjutnya kita belajar tentang puisi itu kalimat yang teratur gitu kan, ada dengan ending-ending yang lebih akhirnya itu biasanya lebih teratur, terus biasanya mereka sesuai dengan suasana hati gitu. Terus kita belajar tentang hewan peliharaan itu biasanya kita pelihara di rumah. Mereka tuh dari kecil atau dari telur, dari kecil terus kemudian tumbuh menjadi hewan kecil, kemudian tumbuh menjadi hewan dewasa gitu. Cukup sekian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan baca, ini ada lawyer. Tugas mereka adalah untuk mengadili perkara-perkara di pengadilan. Selanjutnya ini ada pegawai kantor pada umumnya. Mereka bekerja di perkantoran tadi di kota atau di kota-kota kecil seperti itu. Ada lagi ya, ini ada pelukis. Mereka profesi-profesi yang berhubungan dengan seni, pekerjaan dengan seni ini ya. Ini ada fotografer, terus ini ada pemusik. Selanjutnya ini ada pelaut. Mereka bekerja di kapal pesiar, kapal feri di laut itu, laut lepas. Selanjutnya ini ada dokter, ini ada perawat, ini ada koki yang biasa masak di perusahaan, di restoran gitu. Ini ada yang suka berkebun gitu teman-teman. Terus aku sekarang nggak punya puisi nih. Kita lanjut yuk, kita baca puisinya. Teman-teman bisa lihat di buku ya.
Ini ada puisinya, kita baca sama-sama ya. Cita-citaku. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di masa depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-citaku. Tak kenal lelah atau akan untuk mencari ilmu. Tak akan berpangku tangan demi tercapainya cita-citaku. Teman-teman ngerasa nggak sih di situ ada ciri-ciri puisi? Yang pertama itu dia kosakatanya teratur gitu. Terus akhirannya biasanya mereka sama a atau bb seperti itu. Selanjutnya biasanya mereka tuh tentang suasana apa yang dia rasakan seperti itu, teman-teman. Selanjutnya kita ngomongin cita-cita. Ada nggak sih di sini yang punya cita-cita menjadi guru gitu, teman-teman? Ada yang punya cita-cita menjadi guru nggak? Cita-cita jadi guru. Nah, salah satunya saya adalah seorang guru gitu. Dan ini ada lagi nggak yang punya cita-cita menjadi dokter hewan? Kalau ngomong dokter hewan pasti identik dengan hewan. Mereka biasanya merawat hewan-hewan yang sakit, entah hewan peliharaan atau hewan-hewan liar yang ada di lingkungan, ada yang di hutan, di alam liar seperti itu. Tapi biasanya kalau di perkotaan seperti ini mereka merawat hewan-hewan peliharaan yang sedang sakit. Misalnya kita punya kucing atau anjing atau ikan dan lain sebagainya, kita bisa, kalau mereka ada masalah, kita bisa bawa mereka ke dokter hewan. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya dokter hewan itu tugas utamanya apa? Betul kan, tadi saya sudah bilang dokter hewan itu untuk menjaga hewan-hewan, mengurusi hewan-hewan yang mengobati hewan-hewan yang sedang sakit, hewan-hewan peliharaan. Apa kalian punya hewan peliharaan? Mungkin dari teman-teman di sini ada yang hewan peliharaan, kucing, anjing, terus biasanya kelinci gitu kan, hamster atau biasanya tikus, hamster ya, dan lain sebagainya seperti itu. Kalau misalnya mereka terjadi kenapa-napa, biasanya bisa dibawa ke dokter hewan. Bagaimana sih tahap-tahap pertumbuhannya? Ada nggak yang punya hewan peliharaan mungkin dari kecil gitu kan, dari masih, atau mungkin dari pas masih indukan, induk itu melahirkan dari telur, misalnya dari telur kemudian mereka berubah menjadi kecil, agak sedikit besar dan semakin dewasa dan menjadi hewan dewasa. Seperti itu siklus tahapan pertumbuhan dari hewan, terutama hewan peliharaan. Oke, mungkin cukup sekian dari apa yang saya sampaikan pada materi hari ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Teman-teman jangan lupa hari ini kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang cita-cita. Cita-cita itu profesi yang akan kita lakukan pada masa depan setelah kita menempuh studi, misalnya SD, SMP, SMA, mungkin kalian akan kuliah gitu. Kita bisa memilih sesuai dengan passion yang kita mau gitu kan, sesuai dengan keinginan kita mau gitu. Selanjutnya kita belajar tentang puisi itu kalimat yang teratur gitu kan, ada dengan ending-ending yang lebih akhirnya itu biasanya lebih teratur. Terus biasanya mereka sesuai dengan suasana hati gitu. Terus kita belajar tentang hewan peliharaan itu biasanya kita pelihara di rumah. Mereka tuh dari kecil atau mungkin dari telur, dari kecil terus kemudian tumbuh menjadi hewan kecil, kemudian tumbuh menjadi hewan dewasa gitu. Cukup sekian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.